Yo. Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, kita akan belajar bersama modul pemasaran sosial dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS. Tadi fasilitator yang pertama yaitu Pak Bukhori telah menyampaikan subpokok bahasan yang kedua. Selanjutnya kita akan belajar subpokok bahasan yang kedua, yaitu bentuk dan macam media pemasaran sosial di dalam LKS. Namun sebelumnya, untuk menumbuhkan semangat dan juga untuk memusatkan konsentrasi Bapak dan Ibu, marilah kita speaking terlebih dahulu dengan tepuk fokus. Bapak dan Ibu sudah bisa ya tepuk fokus? Belum, Bu. Contoh, Bu. Ya. Mari kita lakukan bersama-sama. Tepuk fokus. Bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus. Fokus. Yes. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, ada dua bentuk pemasaran sosial di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial. Bentuk yang pertama yaitu secara online dan bentuk yang kedua adalah offline. Dari kedua bentuk tersebut tentunya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Apakah di antara ibu-ibu ada yang sudah mengetahui apa itu kekurangan dan kelebihannya? Belum. Ya, terima kasih. Belum, Bu. Ya, kita lihat bersama kekurangan dan kelebihannya. Bentuk media secara offline itu kekurangannya perlu adanya tempat usaha secara khusus. Sedangkan keuntungannya di online itu tidak harus memiliki tempat khusus. Offline yang kedua, kekurangannya harus memiliki karyawan dan secara online keuntungannya jumlah karyawan bisa dikurangi dengan lebih efektif. Bapak dan Ibu, demikianlah bentuk media pemasaran sosial secara kekurangan dan kelebihannya sudah kita bahas bersama. Kita akan melanjutkan dengan diskusi kelompok dengan sistem breakout room. Room yang pertama adalah kelompok 1 yang akan membahas macam-macam media pemasaran sosial secara online. Dan room yang kedua merupakan kelompok 2 yang akan membahas macam-macam media pemasaran secara offline. Dari masing-masing kelompok ditentukan terlebih dahulu siapa sebagai penyaji yang nanti akan menyampaikan di kelas besar hasil diskusi, kemudian tentukan notulensnya, yaitu yang akan menuliskan hasil diskusi di PPT, dan tentukan ketua kelompoknya yang akan mengatur proses diskusi. Dan nanti setelah diskusi selesai, kita akan bergabung di kelas besar. Dan masing-masing perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 mempresentasikan. Bapak dan Ibu, kita telah bergabung ya di kelompok besar. Dah, Bu. Selanjutnya dipersilahkan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Silakan Ibu Supartini. Ya, Ibu, kami dari kelompok 1. Tadi kelompok 1 ada Bu Siti Mulyani, ada Pak Joko Sulis, ada Pak Joko Sumarno. Izin mewakili ya, membacakan hasil diskusinya. Jadi macam media online yang bisa digunakan untuk pemasaran sosial adalah misalnya WhatsApp group, SMS, telepon, Telegram, Facebook, Instagram. Nah, semua itu bisa digunakan sebagai media pemasaran sosial. Begitu Ibu Fasilitator, hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih Ibu Supartini yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Mantul, Bu. Selanjutnya, Mantul kelompok 1. ya, nanti ya Bapak Joko. Oh ya. Untuk menghemat waktu, maka dipersilakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Pak Bukhari. Oh ya, terima kasih Bu Dina. Tadi saya ini mewakili kelompok 2 yang anggotanya Bu Riri, Pak Bambang, sama Pak Apri ya. Jadi kita diskusi macam-macam media ya, pemasaran sosial secara offline ya. Nah, kita sepakat ada brosur, ada pamflet, ada buklet ya, dan poster dan lain-lain. Itu Bu Dina, terima kasih. Halo? Ya, terima kasih Pak Bukhari. Bapak dan Ibu, jawaban dari kelompok 1 dan 2 sangat luar biasa. Mari kita beri tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. 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 Ya, Bapak dan Ibu, mari kita lihat di PPT macam media pemasaran sosial. Dilihat dari personal media, itu ada telepon. Telepon ini biasanya digunakan sudah lama. Dan sekarang orang-orang sudah jarang lagi menggunakan telepon. Media personal yang kedua yaitu WhatsApp. WhatsApp ini cukup efektif untuk melakukan usaha pemula. Selanjutnya yaitu SMS. Layanan ini secara otomatis ada di HP. Dan yang keempat, Telegram. Telegram ini hampir sama dengan WhatsApp, tetapi harus menjadi member terlebih dahulu. Kemudian media personal yang lainnya, yaitu ada Facebook Messenger. Dan sosial media yang bisa digunakan untuk pemasaran sosial, yang pertama yaitu Facebook. Facebook ini sering digunakan oleh banyak perempuan dan juga sering digunakan untuk berbisnis, untuk mencari pasaran, baik itu target maupun produk. Media sosial yang kedua itu ada Instagram. Kemudian yang keempat ada Twitter. Twitter ini tidak efektif ya, kurang efektif kalau digunakan untuk berbisnis. Kemudian ada juga YouTube. YouTube di sini khusus untuk konten video dan juga ada Pinterest, yaitu konten yang bergambar.
Ya, Dibariskan Mas Bukhari, pedangnya. YouTuber ya, dia bisa menghasilkan uang Ya, betul. karena Ya. ya banyak sekali ya yang melihat Diturunkan padangannya itu, dari Bu. Pak Kok Bukhari. kontennya Pak Joko Marno juga bagus-bagus itu. Iya, Terinspirasi oleh Atta Halilintar. Tapi Pak ya, Joko Sumarno terima kasih. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya. Ya. Boleh tanya nggak, Selain Bu? macam media secara offline, itu bisa juga secara online. Yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Bukhari, yaitu ada brosur, ada pamflet, ada buklet, spanduk, dan baliho. Bapak dan Tapi Ibu, online itu anu loh, Bu. Hoak gitu, Bu, sekarang. Kalau online. ya, jadi kita harus memilih ya, harus bisa memilih mana yang hoaks, mana yang tidak. Bapak Bagaimana dan cara Ibu, membedakan, Bu? Bagaimana caranya, Bu, yang hoax, Bu? kita bisa mencari kepada sumber yang utama. Begitu Mbak Yani, Bapak dan Ibu Sumber mengingat utama itu apa, Bu? sumber utama itu sumber primernya, sumber dari awalnya, tidak berasal dari sumber yang lainnya yang seperti katanya atau sudah dirubah oleh orang lain. Bapak dan Ibu mengingat waktu yang sangat terbatas, dari hasil paparan tadi, Bapak dan Ibu nanti bisa memilih bentuk pemasaran sosial dalam EKS yang tepat. Apakah itu berbentuk online atau berbentuk offline. Dan juga Bapak dan Ibu nantinya juga bisa memilih macam-macam media apa saja yang bisa digunakan di dalam pemasaran sosial dalam lembaga kesejahteraan sosial masing-masing ya. Seperti tadi bisa dilihat dari personal media maupun sosial media, meskipun ada media-media yang lainnya yang bisa Bapak Ibu pilih yang bisa digunakan di dalam pemasaran sosial di dalam lembaga kesejahteraan sosial masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Apa yang bisa saya sampaikan semoga berguna bagi Bapak dan Ibu dalam menjalankan kegiatan yang ada di lembaga kesejahteraan sosial. Terima kasih dan tetap semangat. Tetap semangat, Bu Dina. Terima Tetap kasih, Bu semangat, Dina. Bu. Mantul.